Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga Nanda dalam keadaan sehat dimanapun berada dan pastinya tetap semangat belajarnya ya. Nah baik, kita lanjut materi pembelajaran kita pada bab ke-7 ini tentang makromolekul. Yang mau kita pelajari kali ini adalah tentang senyawa protein dan lemak. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu polimer dan karbohidrat ya. Nah, kali ini kita mempelajari tentang senyawa protein dan lemak. Baik anak ibu, mendengar kata protein tentu tidak asing bagi telinga kita ya. Bahkan ketika dulu sekolah SD ya kan, bahkan ketika kita belum sekolah pun kita sudah sering mendengar kata-kata karbohidrat, protein dan lemak. Dan yang kita ketahui mungkin hanya sekilasnya saja ya. Tapi ketika kita belajar kimia, apalagi di kelas 12 ini, tentu nanti kita akan mempelajari lebih detail ya, terutama secara kimia, struktur apa yang terdapat pada senyawa protein maupun lemak. Nah, senyawa protein sebagaimana kita ketahui juga ya, fungsi utama protein adalah untuk membentuk dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Jadi, ketika ada jaringan tubuh kita yang rusak, maka senyawa protein itulah yang akan menggantinya. Kemudian senyawa protein tersusun atas asam amino. Nah, jadi protein adalah makromolekul atau molekul yang besar atau polimer gitu ya. Sementara monomernya adalah asam-asam amino. Jadi asam-asam amino ini bersatu bersenyawa membentuk molekul yang besar yang kita kenal dengan nama protein. Nah, kita lihat struktur protein ya. Struktur asam amino ya. Di sini ada gugus NH2 atau gugus amina. Nah, jadi struktur dari asam amino ini ada CH mengikat R alkil ya. Nah, kemudian ini ada NH2 atau gugus amina ya. Kemudian ada COOH. Ini gugus apa? Asam karboksilat atau gugus karboksil ya kan. Jadi, asam amino itu terdiri atas NH2 gugus amina. Yang kita ketahui gugus amina ini cenderung akan bersifat basa, dan gugus karboksil atau asam karboksilat COOH dan gugus CHR. Nah, jadi yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain adalah R-nya. Gitu ya. R ini bervariasi. Nah, banyak senyawa atau banyak gugus yang dimaksudkan untuk menggantikan R ini ya. Jadi R itu maksudnya adalah gugus tertentu. Nah, jadi anak ibu, sekarang perhatikan dari gugus ini ya. Asam amino mengandung dua gugus fungsional. Asam amino mengandung dua gugus fungsional. Yang pertama gugus karboksil atau COOH dan gugus amin atau NH2 yang seperti ibu sampaikan tadi ya. Nah, sehingga asam amino ini merupakan Zwitter ion atau ion dipolar. Artinya asam amino itu punya gugus asam dan gugus basa. Nah, gitu ya. Nah, ini ada gugus asamnya, ini ada gugus basanya. Pada suatu pH tertentu, konsentrasi bentuk anion sama dengan konsentrasi bentuk kation. Nah, pada keadaan itu konsentrasi ion dipolar maksimum. Keadaan ini disebut dengan titik isoelektrik. Kemudian ini ya. Nah, dalam molekul protein, asam-asam amino ini berikatan bersama membentuk rantai yang panjang dengan eliminasi air dari gugus NH2 dan gugus COH. Molekul yang dihasilkan disebut molekul peptida
dan ikatan yang dibentuk antara satu asam amino dengan asam amino yang lain disebut dengan ikatan peptida gitu. Nah, jadi kita perhatikan ya, di sini ada asam amino 1, ya kan? Di sini ada asam amino 2. Sama kan? Nah, nanti di sini lihat R-nya yang berbeda. Nah, kemudian kalau ini bersenyawa membentuk senyawa protein gitu ya, maka nanti ikatan antara C dengan N gitu ya, antara satu asam amino dengan yang amino yang lainnya, inilah yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida gitu ya. Jadi satu asam amino ditambah asam amino yang lain itu bersenyawa atau berikatan dengan namanya ikatan peptida. Sifat-sifat protein. Yang pertama, tidak menunjukkan titik cair tertentu dan tidak dapat disuling. Kemudian kebanyakan dari protein itu bersifat koloid hidrofil. Hidrofil maksudnya suka air ya, berarti bereaksi dengan air. Kemudian larutan protein dapat diendapkan dengan penambahan larutan pekat NaCl, MgSO4, amonium sulfat ya, jadi NaCl natrium klorida, magnesium sulfat, amonium sulfat, kemudian alkohol, aseton, asam dan basa. Endapan atau koagulasi protein juga dapat terbentuk jika larutan protein dipanaskan pada 100 derajat Celcius. Nah, sifat protein yang selanjutnya yang keempat, oleh asam-asam encer ya, maksudnya dengan asam-asam encer, semua ikatan peptida protein akan dipecahkan secara hidrolisis menjadi asam-asam amino. Hidrolisis protein juga dapat dilakukan oleh enzim protease. Protease dibagi dalam dua bagian yang besar, yaitu proteinase dan peptidase. Reaksi identifikasi untuk senyawa protein. Yang pertama ada reaksi Biuret. Nah, ini populer ya untuk senyawa protein. Tujuannya untuk menunjukkan adakah ikatan peptida atau tidak pada senyawa tertentu. Reagen yang digunakan adalah larutan tembaga 2 sulfat dan larutan alkali encer. Hasilnya, kalau reaksinya positif ditunjukkan dengan terjadi perubahan warna merah muda atau warna ungu. Jadi kalau ada senyawa protein kemudian dikasih dengan reagen Biuret ya, Biuret, terjadi perubahan warna merah muda atau ungu, maka pada senyawa itu terdapat ikatan peptida. Itu maksudnya begitu ya. Kemudian reaksi Milon. Reaksi Milon tujuannya adalah untuk menunjukkan kandungan tirosin. Nah, reagen yang digunakan adalah merkuri nitrat yang mengandung asam nitrit. Kemudian hasilnya terjadi jonjot merah. Kemudian yang ketiga adalah reaksi santoprotein. Nah, selain Biuret, santoprotein ini juga terkenal ya, maksudnya sering ditanyakan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kandungan asam amino yang mengandung inti benzena. Jadi, apakah dalam asam amino itu ada inti benzena atau tidak? Itu dibuktikan dengan reaksi santoprotein. Reagen yang digunakan adalah asam nitrat pekat, kemudian dibuat alkalis atau basa gitu ya. Hasilnya terjadi warna kuning, terjadi perubahan warna menjadi kuning. Yang keempat, tes terhadap belerang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kandungan belerang. Apakah pada asam amino itu ada belerangnya? Kalau ada, maka nanti akan terjadi endapan coklat. Reagen yang digunakan adalah basa, natrium hidroksida, dan dipanaskan kemudian ditambah larutan Pb nitrat ya. Nah, itu untuk protein ya. Jadi intinya kita ketahui bahwasanya protein itu adalah senyawa polimer yang monomernya adalah asam amino. Kemudian asam amino tadi punya sifat zwitterion, ya kan? Nah, jadi dia punya dipolar, punya dua kutub asam karboksilat atau karboksil yang bersifat asam dan
atau amin yang bersifat basa ya. Kemudian yang terakhir nih untuk materi makromolekul yang mau kita pelajari adalah tentang lemak. Lemak merupakan cadangan energi sekunder pada tubuh manusia dan hewan. Sedangkan minyak merupakan cadangan energi sekunder pada tumbuhan. Gitu ya. Nah, jadi kita bedakan. Kalau pada hewan dan manusia, cadangan makanannya atau cadangan energinya itu tersimpan dalam bentuk lemak, ya kan? Jadi pada manusia dan hewan tuh punya lemak. Nah, kalau pada tumbuhan tuh nggak punya lemak, tapi yang punya minyak. Jadi kita ketahui bahwasanya ada beberapa tumbuhan itu memiliki minyak-minyak tertentu, ya kan? Yang misalnya yang populer kita tahu ya minyak sawit, minyak zaitun, minyak buah kemiri, minyak serai, kemudian dan lain-lainnya ya. Jadi banyak jenis tumbuhan yang mengandung minyak, ya kan? Kemudian lemak berwujud zat padat pada suhu kamar. Sedangkan minyak merupakan zat cair pada suhu kamar. Gitu ya. Minyak dan lemak sebenarnya secara struktural tidak berbeda, yaitu merupakan ester dari gliserol dengan asam lemak atau trigliserida. Kita perhatikan struktur berikut ini ya. Nanda perhatikan struktur berikut ini. Nah, ini ada triasilgliserol atau kita kenal dengan trigliserida ya. Nah, R di sini adalah asam lemah. Ini R di sini maksudnya ini kalau kita misalnya sebut ini R1, ini R2, ini R3. Nah, begitu ya. Nah, jadi jika semua ikatan pada R tunggal, jadi kalau R ini kan cabang alkil kan. Kalau ikatan pada R itu semuanya tunggal, maka kita kenal dengan istilah asam lemak jenuh. Kita pelajari dulu pada senyawa hidrokarbon, kalau ikatannya tunggal, maka itu hidrokarbonnya jenuh atau kita kenal dengan senyawa alkana. Begitu juga asam lemak. Kalau asam lemak ya. Nah, jadi ketika R-nya berikatan tunggal semuanya, maka itu kita kenal dengan asam lemak jenuh karena R-nya ikatannya tunggal. Tetapi jika R memiliki ikatan rangkap, maka kalau ada ikatan rangkap berarti itu ikatannya tak jenuh. Kita kenal dengan asam lemak tidak jenuh. Nah, jika R ketiga merupakan gugus bukan asam lemak, kalau R yang ketiga ini bukan asam lemak, maka ini disebut dengan lemak majemuk. Namun, jika R ketiga ini merupakan gugus fosfat, maka itu kita kenal dengan istilah fosfolipid, gitu ya. Nah, itu pengantarnya. Jadi, monomer dari lemak adalah trigliserida. Kemudian sifat lemak. Pada suhu kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair seperti yang sudah disampaikan di awal. Semakin banyak atom karbon, maka semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Lemak dan minyak tidak larut dalam air. Kalau gitu, lemak dan minyak ini adalah senyawa nonpolar karena air bersifat polar. Jadi kalau minyak tidak larut dalam air berarti berbeda sifat gitu ya. Airnya polar, maka lemak dan minyak adalah senyawa nonpolar. Kemudian lemak dan minyak cair mempunyai viskositas yang tinggi. Viskositas itu maksudnya kekentalan. Jadi lemak dan minyak kita tahu itu punya kekentalan yang tinggi, ya kan? Sehingga makin banyak atom karbon penyusun asam lemak, maka semakin tinggi viskositasnya atau semakin tinggi kekentalannya ya. Yang pertama hidrogenasi lemak. Hidrogenasi lemak yaitu mengubah asam-asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Berarti terjadi pemutusan ikatan, ya kan? Lemak tak jenuh itu ikatannya rangkap,
Tetapi lemak jenuh ikatannya tunggal. Kalau gitu terjadi pemutusan ikatan. Tujuan untuk menghindari proses kerusakan minyak dari oksidasi. Jadi tujuan dilakukannya hidrogenasi lemak adalah untuk menghindari proses kerusakan pada minyak dari oksidasi agar minyak tidak berbau tengik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidrolisis lemak atau saponifikasi. Hidrolisis triasil gliserol oleh basa atau biasa dikenal dengan reaksi saponifikasi itu menghasilkan gliserol dan garam dari asam karboksilat rantai panjang yang dikenal dengan sabun ya. Nah, jadi kalau ada triasil gliserol atau trigliserida tadi direaksikan dengan basa, nih ya, direaksikan dengan basa di sini NaOH, maka akan membentuk gliserol dan natrium karboksilat atau kita sebut dengan sabun. Penggolongan lemak berdasarkan struktur asam lemaknya tentu terbagi dua ya, lemak jenuh dan tak jenuh. Kalau jenuh tadi lemak yang semua ikatannya merupakan ikatan tunggal. Contohnya asam gliserol tristearat, gliserol tripalmitat, gliserol tributirat. Yang kedua, lemak tak jenuh. Maka lemak ini adalah lemak yang pada asam lemaknya diikat mengandung ikatan rangkap. Contohnya gliserol trioleat, gliserol trilinoleat, gliserol triarakidonat. Susah kita membacanya ya kan? Kemudian anak ibu, penggolongan lemak kalau berdasarkan panjang atau pendeknya rantai asam lemak penyusunnya, maka lemak itu dibagi 3. Yang pertama rantai pendek kalau atom karbonnya antara 2 sampai 6. Yang kedua rantai panjang kalau atom karbonnya 8 sampai 12. Yang ketiga rantai panjang kalau atom karbonnya lebih dari 14. Baik anak ibu, demikian materi kita ya tentang protein dan lemak. Oh ya, fungsi lemak apa ya? Fungsi lemak salah satunya ada selain sebagai cadangan energi ya kan, maka lemak ini fungsinya adalah sebagai bantalan tubuh. Nah, bantalan berarti yang melindungi tubuh kita kalau terkena benturan. Baik kali lemak ini ya kan melindungi kita dia dari benturan. Sehingga dengan adanya lemak ketika kita terbentur dengan benturan yang ringan tentunya ya, maka organ dalam kita tidak langsung mengalami kerusakan karena ada lemak yang melindungi kita. Baik anak ibu, demikian materi kita kali ini ya tentang protein dan lemak. Semoga menambah ilmu kita bersama. Ananda semakin semangat belajarnya ya. Sehat-sehat kita semuanya nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami.